Yang bagus begini, babun atau babu naskhil wudu'i mimma massatin naru. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Wa haddatsana Wabihi ilaihi. Jadi begini, ini metode hadis di dalam kajian hadis itu, ketika kita sudah mendapat memiliki riwayat di dalam hadis, maka setiap orang yang membaca hadis di dalam kitab-kitab hadis, ya, dari para ulama yang telah mengarang, baik itu Imam Bukhari, Imam Muslim, itu di awal kita harus mengatakan apa? Wabihi ilaihi. Ya, antum harus ingat itu. Nah, berarti ini orang sudah apa? Sudah mempelajari yang namanya hadis dan mustalah hadis, serta apa? Serta dia itu memiliki yang namanya riwayatul hadis. Sehingga kita nggak pakai hadasana lagi nih, harus kita buka dengan wabihi ilaihi qala haddasana. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Wabihi ilaihi qala haddasana Abdullah bin Maslamah ibni Qa'nabin haddasana Malik an Zaid ibni Aslama an Ata'i ibni Yasarin an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin summa shalla walam yatawadda. Terus lagi wabihi ilaihi qala haddatsana wabihi ilaihi qala haddatsana Zuhair bin Harbin haddatsana Yahya bin Sa'idin an Hishamin ibni Urwah akhbarani Wahb ibni Kaisana an Muhammad ibni Amri wa ibni Ata'in an ibni Amr ibni Atha. Bukan, enggak, wow. Jadi di sini bukannya Umar. Kalau kita lihat isim nama, ya, ada Umar, ada Amr. Kalau Amr itu pasti setelah ra ada waw. Enggak boleh kita baca Umar, harus kita baca Amr ibn al-As. Masalan, an Abdullah bin Amr ibn al-As, ya. Kemudian di sini adalah Muhammad ibni Amr ibni Atha. Fadhal. Muhammad ibni Amrin ibni Atha an ibni Abbasin wa haddatsani Az-Zuhri an Ali ibni Abdullah ibni Abbasin an ibni Abbasin wa haddatsani Muhammad ibn Ali an abihi wa an ibni Abbasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akala arqan aw lahman summa shalla wa lam yatawadda wa lam yamassa ma'an. Terus Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Sabbahi haddatsana Ibrahim ibn Sa'din haddatsana Zuhriyu an Ja'far ibn Amri wa ibni Umayyah ad-Damri an abihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifin ya'kulu minha summa shalla wa lam yatawadda. Baik. Nah, ini baru hadis yang menjelaskan bahwa hukum yang pertama tadi dihapus dengan hukum yang kedua yang baru, ya. Dari mana kita bisa melihat itu? Nah, disinilah hadis yang dijelaskan di dalam bab, ya, al-wudu mimma mashatun nar, kemudian selalu disusul dengan bab yang lainnya, yaitu babu naskhil wudu'i mimma massatin nar.
Dari mana nih hadis yang Imam Muslim jadikan sebagai argumentasi ketika dia mengatakan bahwa hukum orang yang berwudu dengan sebab dia makan makanan yang sudah dimasak tadi dianggap batal wudu. Oh, ternyata Imam Muslim meriwayatkan beberapa hadis bahwa hukum itu dihapus dengan hukum yang barunya itu. Yaitu dari riwayat siapa? Dari riwayatnya Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nabin At-Tamimi, ya, Al-Harithi Al-Qa'nabi. Beliau disampaikan hadis itu oleh siapa? Malik. Siapa Malik ini? Malik di sini adalah Malik ibn Anas, ya, Al-Ansari Al-Asbahi Al-Madani, yaitu Imam Malik. Jadi Malik ibn Anas ini Imam Malik. An Zaid bin Aslam. Imam Malik meriwayatkan hadis itu dari siapa? Dari Zaid bin Aslam. Al-Adawi, ya, Al-Madani. An Atha ibn Yasarin. Ya, An Atha ibn Yasar. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin. Tadi bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan Rasulullah makan paha depan, katif. Katif itu yang depannya, bagian depannya katif. Faqa setelah itu summa shalla. Summa shalla. Kemudian setelah dia makan, nggak mungkin lagi makan kemudian sholat kan gitu. Setelah dia makan, kemudian dia sholat. Walam yatawadda. Sedangkan sholatnya Rasulullah SAW dia tidak apa? Tidak berwudu. Kenapa? Kok Rasulullah habis makan daging kambing tadi nih, tentu kan dimasak nih. Walaupun di sini nggak dijelaskan nih, ini dimasak apa kagak, mashatun nar apa tidak kan gitu. Tapi yang dijelaskan cuma apa? Akala katifa syatin. Kira-kira Rasulullah SAW itu makan daging mentah enggak gitu? Apa kalau istilahnya gitu? Orang yang suka makan daging mentah gitu. Ya. Kalau sushi kan ikan. Kalau daging begini makan bagaimana makannya? Ya. Keras kan gitu ya. Berarti kan ini ada yang tidak disebutkan ya di dalam cerita tersebut nih, nggak dijelasin gitu ya. Jadi kalau kita kayak kanibal gitu ya, makan daging. Rasulullah masa kanibal mau makan daging yang benar aja kan. Kemudian di sini dijelaskan dia sholat tanpa berwudu, ya, tanpa berwudu gitu. Nah ini yang menjadi apa? Yang menjadi dasar hukum bahwasanya hadis yang pertama tadi itu dianggap apa? Mansukh, dihapus nih hukumnya. Bukan hadis yang dihapus, hukumnya dengan hadis yang belakangan ini, yaitu hadisnya siapa tadi? Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya. Sedangkan Sayyidina Abu Hurairah menetapkan dengan tawaddu'u gitu ya, mimma masatin nar. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah sholat habis makan daging dia nggak wudu lagi. Bayangkan kalau kita nggak mempelajari, ini kayaknya hukum ini kayaknya ngeyel gini, dari wudu ntar nggak wudu kan gitu
yang dianggap seakan-akan ngambang, pelin-pelan, muzabzab, gak kesono gak kemari. Itu. Ini kalau orang yang enggak mempelajari nih, ya, dari aspek apa ya? Aspek sejarah. Harus kita pelajari aspek sejarah. Apa hadis ini kapan nih? Asbabul wurud al hadis itu. Apakah ini mutaqaddim atau mutaakhir? Nah, dengan demikian maka bisa apa? Dari riwayatnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah makan daging enggak wudu langsung sholat. Habis makan berarti apa? Masih nempel enggak makanan? Masih. Maka orang yang mengatakan kekumur setelah makan itu bahagian daripada sunnah. Itu Rasulullah habis makan enggak kekumur? Ya? Kan dijelasin itu. Enggak kekumur, walam yatawadda. Ya. Maka dengan itu apa? Hadzal hadis dalilun ala adami naqdil wudu bi akli ma massatun nar. Hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa tidaklah membatalkan wudu dengan sebab memakan makanan yang telah dimasak dengan api tadi atau yang sudah tersentuh dengan api. Itu adalah siapa? Di antaranya mazhab Ibnu Ats-Tsauri, ya, dan juga Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu sama tuh, ya. Dan begitu juga Imam siapa? Al-Laits wal-Laitsu wa Ishaq bin Rahawah wa Abi Tsaurin rahimahumullahu taala. 4 mazhab di kalangan tabi'in sepakat. Bahkan bukan yang 4 mazhab tadi, 6. Syafi'i, Malik, ya, Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad menganjurkan tetapi bukan mewajibkan. Baik. Lalu hadis yang apa yang selanjutnya? Wa haddatsana Zuhair ibnu Harbin haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan At-Tamimi Al-Basri. Jadi Yahya Al-Qattan ini diantara daripada rawi hadis ini, dia meriwayatkan dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair. Qala akhbarani Wahb ibn Kaisan, ya, Al-Qurashi Al-Asadi, dari Muhammad, ya, an Muhammad ibn Amr ibn Atha Al-Qurashi Al-Amiri Al-Madani an Ibni Abbas. Haun itu tahwil, maksudnya apa? Dari mengalihkan dari satu riwayat dengan riwayat kepada riwayat atau dengan riwayat yang lainnya. Berarti Imam Muslim di dalam masalah riwayat hadis memang sangat banyak sekali kalau kita lihat tahwil hadisnya itu di dalam kitab Sahih Muslim ketimbang daripada di dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Jadi ada riwayat yang lain dari guru yang lain. Wa haddatsani Zuhri. Tadi dari siapa? Zuhair ibn Harb, ya, An-Nasa'i itu, ya, Ibn Shidad Al-Harashi An-Nasa'i. Sekarang dia apa? Imam Muslim melihatkan dari wa haddatsani Zuhri an Ali bin Abdullah bin Abbasin dari cucunya Sayyidina Abbas yang bernama Ali. Kemudian Ali ini meriwayatkan dari ayahnya yang bernama Abdullah. Sekarang riwayat yang ketiga nih. Wa haddatsani Muhammad ibnu Ali an abihi Ali. Ya. Maksudnya siapa nih? Keturunan, ya, daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ya. Jadi Muhammad punya ayah namanya Ali. Ali punya ayah namanya siapa? Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abbas.
Jadi ini riwayat cucu ke kakek. Ya, riwayat cucu ke kakek. Cucunya meriwayatkan ke abahnya, abahnya meriwayatkan ke kakeknya, ke kakeknya meriwayatkan lagi ke apa namanya di atas buyutnya gitu ya. Ini jadi semua itu seruntun orang-orang alim ya. Itu Masya Allah luar biasa nih turunan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dia menjelaskan di dalam apa namanya riwayatnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala arqan, bahwa Rasulullah makan yang namanya arq. Apa itu arq? Al-arqu huwa al-'azamu. Ya. Al-'azam itu artinya apa? Al-'azam tulang. Ya, tulang fihi qalilul lahmi. Di tulang itu dagingnya cuma sedikit, itu namanya arqan. Ya, banyakkan tulangnya daripada dagingnya. Jadi segala tulang yang terdapat dagingnya dikit itu dikatakan arqan. Ya, arqan. Nah, kalau kita arkon itu buat nembok. Nah, arkon tuh tembok. Udah itu, temboknya arkon kan gitu ya. Ini plesetan. Sebab apa tembok yang disusun tuh, pagar yang disusun itu namanya arkon kalau bahasa ya orang tukang borong tuh, arkon. Temboknya apa ya? Tembok arkon, bukan bata. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang dia suka tulang yang dagingnya sedikit lagi, ya. Lalu apa? Setelah itu, thumma shalla, ya, walam yatawadda, walam yamassa ma'an. Coba dari satu hadisnya siapa? Abdullah ibni Abbas yang pertama, setelah dia makan kemudian dikatakan apa? Tsumma shalla. Ya, di riwayat yang pertama tsumma shalla walam yatawadda. Oke, itu satu. Datang lagi riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua ini lebih rinci. Apa dikatakan? Tsumma shalla walam yatawadda walam yamassa ma'an, enggak menyentuh air. Berarti apa? Dia enggak ke kumur. Karena dikatakan walam yatawadda, bisa saja dia ke kumur dulu, atau dia mencuci tangan, atau dia mencuci apa? Mulut. Hadis yang kedua enggak, tidak menyentuh yang namanya air. Jadi habis makan langsung sholat. Lebih rinci kan? Maka itulah kan dikatakan kekumur habis orang makan itu adalah bagian daripada sunnah, bukannya wajib. Gitu ya? Iya. Lalu hadis yang ketiganya, dia Imam Muslim meriwayatkan. Jadi jelas ini kan, dua hadis ini udah kita bisa melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan tadi daging tersebut, dia tidak berwudu. Artinya apa? Membatalkan enggak makan sesuatu yang dimasak, ya, membatalkan yang namanya wudu kan enggak kan? Tetapi bukan berarti hal itu tidak terjadi. Terjadi sebelumnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Sebelum apa? Sebelum diriwayatkan hadis itu oleh Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Jadi riwayat yang menggugurkan hukum itu adalah riwayatnya Abdullah ibni Abbas. Yang menetapkan hukum bahwasanya makan yang dari makanan yang dimasak tadi membatalkan wudu adalah riwayatnya Abu Hurairah. Ya. Tapi Abu Hurairah masih Sayyidina Abbas nggak marah tuh. Bos, enak aja. Ya, aneh dulu dengar Rasulullah begini. Masa ente ngomong begini? Ya nggak gitu.
Ya, jadi ada otoritas masing-masing tuh. Kenapa? Karena Abu Hurairah nggak dengar dari Rasulullah, nggak dengar hadis yang kedua ini dari Rasulullah. Jadi nggak perlu marah. Wong itu nggak diriwayatkan oleh Rasulullah kepada antum, kok antum marah kan gitu ya. Ternyata itu hukum, ya begitu harusnya. Baik. Jadi hadis yang berikutnya yang menyatakan bahwa hukum batalnya makan yang disebabkan oleh makanan yang dimasak itu, lalu apa? Ada beberapa hadis yang membatalkan, yang diantaranya hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi udah 2. Kemudian hadis yang selanjutnya dikatakan di dalam riwayatnya siapa? Muhammad ibnu Sabbah, ya, qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana Zuhri an Ja'far ibn Amr ibn Umayyah ad-Dhamri an abihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yahtazzu itu kalau bahasa kamusnya itu bergerak, masih gegel gitu ya, enggak. Yahtazu ini ai bimana yaqta'u bisikin, ya, dipotong pakai apa? Pakai pisau. Ya. Min katifin, katif itu tadi paha depan, ai min katifi syatin, maksudnya begitu. Jadi Rasulullah memotong apa ya? Daging yang diambil dari paha depan kambing, ya, dipotong, ya, dipotong. Ini menunjukkan apa? Boleh makan menggunakan pisau untuk dalam keadaan yang dianggap adalah darurat. Itu mau makan kambing nih, daging kambing, nggak kuat. Harus dengan apa tadi? Dengan pisau. Boleh. Kenapa? Karena menggunakan pisau, ya, di dalam apa? Santapan makan itu bahagian daripada kebiasaan orang-orang ajam, bukan orang Islam, yang dianggap apa? Bertolak belakang gitu. Ya, tak habis makan main tusuk-tusukan lagi. Itu kan ajim namanya, orang-orang ajam, orang-orang asing yang di luar daripada konteks kebiasaan Nabi. Tetapi Rasulullah menggunakan enggak? Karena apa tadi? Darurat. Maksud dia pakai giginya, daging keras pakai giginya, motong yang benar aja. Potong pakai. Tapi setelah itu, setelah terpotong, bukan berarti apa? Masih dipakai. Ya. Jadi kita harus lihat nih konteks hadisnya. Setelah apa tadi? Yahtazzu min katifi syai'in ya'kulu minha. Lalu apa? Dia makan setelah dipotong dari daging yang ada di apa? Paha depannya kambing tersebut. Tsumma shalla wa lam yatawadda. Lalu dia salat dan dia belum atau tidak apa? Tidak berwudu. Berwudu. Itu. Ya. Baik. Udah berapa hadis tuh? Jadi 3 ya? 3 yang menyatakan bahwa enggak membatalkan wudu. Terus hadis yang keempat sekarang itu dari siapa riwayatnya? Ahmad. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dari dari Ahmad ibn Isa. Qala haddatsana Ibnu Wahbin qala akhbarani Amr bin al-Harits al-Misri an Ibnu Syihab az-Zuhri an Ja'far ibn Amr ibn Umayyah ad-Dhamri an abihi, yaitu Amr ibn Umayyah. Amr ibn Umayyah ini sahabat, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu. Sama, yahtazzu itu motong pakai pisau. Min katifi syahin. Ya, min katifi syatin, dari paha depan, ya, kambing. Fa akala minha, lalu dimakan. Gitu. Fadu'iya ila salati. Lalu apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'iya berarti nih ada yang ngajak nih. Ya, ada yang ngajak. Ya.
Du'iya dipanggil. Yang memanggil siapa? Rasulullah dipanggil untuk sholat. Ya, itu yang memanggil dalam azan. Manggil dalam bukan ya Rasulullah sholat. Ya, Rasulullah diingetin suruh sholat. Du'iya bagaimana? Uzina bil azan. Dilakukan yang namanya azan tadi. Ila shalah. Ya. Ada yang mengatakan nggak bisa, makna kalimat itu jelas, Rasulullah dipanggil, tapi siapa yang memanggil? Oh, rupanya ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dipanggil artinya diajak untuk melakukan sholat, bukan berarti Rasulullah dipanggil untuk apa? Untuk jadi makmum, jadi imam. Ya, disuruh jadi imam. Itu ya nggak mungkin lah sahabat mau jadi imam, nyerongcong namanya itu mah. Ya, siapa yang manggil? Bilal ibn Abi Rabah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Itu padu'i ala salati faqama, artinya faqama itu lalu Rasulullah berdiri, beranjak dari tempat makannya, dari tempat makan. Ya, wa taraha as-sikina, lalu ditaruh. Taraha itu artinya sih dilemparin, maksudnya ditaruh, karena sifat ngelemparin itu sifat kasar. Habis ngelemparin itu kasar tuh namanya. Rasulullah nggak begitu, dia taruh gitu. Ai wadu'a 'alal ardi, meletakkan di atas tanah, itu maknanya taraha, tarhun. Ya, jadi enggak selalu makna toroh itu dilemparin, bimana apa romah. Ya, toroha artinya diletakkan di atas tanah, nggak dilempar, ya, nggak dijatuhkan, tapi ditaruh. Wa shalla wa lam yatawadda, lalu dilakukanlah sholat dan Rasulullah nggak berwudu. Qala Ibnu Syihabin wa haddatsani Ali bin Abdullah bin Abbas an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizalika. Jadi ada mutabaahnya lagi nih. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan dari siapa? Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi hadis ini banyak riwayatnya yang menjelaskan tentang Rasulullah makan daging itu yang baik, yang yang udah dimasak tadi, tapi dia nggak berwudu, tidak berwudu. Kemudian wa haddatsani Ali bin Abdullah bin Abbas, ya, an abihi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizalika. Qala Amr, kata si Amr ibn al-Haris al-Masri, wa haddatsani Bukair ibn al-Ashad al-Makhzumi an Quraib, dari Quraib. Jadi ini ada lagi mutabaahnya dari siapa tadi? Bukair ibn Ashad dari Quraib, ya, Ibn Abi Muslim, Maula Ibn Abbas, bekas daripada budaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas, an Maimunah, dari Siti Maimunah, yaitu siapa? Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala indaha, bahwa siapa nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, ya, di tempatnya Siti Maimunah, atau di depannya gitu, ya, di hadapannya Siti Maimunah. Katifan itu adalah tadi paha depan, ya. Summa shalla, lalu dia melakukan salat, walam yatawadda, dan dia tidak berwudu. Jadi ini kebanyakan hadis ini kalau kita perhatikan dari Sayyidina Abdullah bin Ibn Abbas, berarti udah 4 riwayat hadisnya si Sayyidina Abdullah. Nah, kenapa kok dia lagi? Ini menunjukkan riwayat-riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini banyak yang sampaikan oleh sahabat, oleh tabiin yang lainnya, para perawi hadis. Berarti apa? Riwayat ini banyak nih. Apanya yang banyak? Mutabaatnya.
yang membackup ya riwayatnya Abdullah Ibn Abbas di dalam masalah ini banyak yang memperkuat dari beberapa rawi hadis ya, dari beberapa rawi hadis. Sekarang udah 4 yang disebutkan di dalam ya riwayatnya Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala. Kemudian qala Amrun wa haddatsani Ja'far ibn Rabi'ah an Ayyub ibn al-Ashaj an Quraib maula ibn Abbas radhiyallahu taala an Maimunah, dari Siti Maimunah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidzalika ay bidzalikal hadis al-mazkur, dengan hadis yang tadi yang disebutin tuh. Berarti ada 2 nih mutabaannya di dalam riwayatnya hadis Maimunah. Berarti sudah menjadi 6 ya. Qala Amrun, yaitu Amr ibn al-Haris, wa haddatsani Sa'id ibnu Abi Hilal al-Laitsi an Abdullah ibn ya Ubaidillah ibn Abi Rafi' al-Hashimi an Abi Ghatafan. Abi Ghatafan itu namanya Sa'ad ibn Tarif al-Mizzi al-Madani an Abi Rafi', ya Abi Rafi' itu Abi Rafi' al-Qibti maula siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala asyhadu artinya apa nih? Saya menyaksikan, saya melihat. La kuntu ya ai inni kuntu, sesungguhnya saya gitu ya, menyaksikan, melihat. Kemudian bahwa sesungguhnya saya ashwi itu artinya masak. Ashwi ya, kalau orang Arab itu sawi kaza, bikin dong, ayo masakin gitu. Ya, syawi itu artinya masak. Masaknya ini ialah dengan panci. Nah, lebih detail lagi tuh ya. Ashwi artinya masak ya dengan menggunakan panci. Ai agli alal qidri, kalau bahasa amiyah itu ai aqli alal qidri, saya masak dengan menggunakan yang namanya panci. Untuk apa nih si Abi Rafi' masak? Aili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya masakin untuk Rasulullah. Rupanya ini daging nih yang dimasak. Apa yang dimasak? Batna syati. Batna apa artinya? Perut. Maksudnya jeroan. Jadi Rasulullah sudah menjeroan. Ya. Kalau sekarang nih mungkin soto. Ya, masak. Kalau sekarang nih soto. Tsumma shalla. Kalau tadi kan dia makan daging, orang dia menerjemahkan itu jelas-jelas kan bahwa Rasulullah makan daging mentah. Itu ada yang menjelaskan seperti itu. Tapi ini dijelaskan lagi bahwa ini dimasak gitu. Siapa masak? Yang masak si Abi Rafi'. Ya. Jadi bukan berarti nggak disebutkan secara rinci apa adanya Rasulullah makan daging mentah gitu kan. Dalam pikiran kita nih, dan juga di dalam sebagian pendapat ulama itu yang seakan-akan Rasulullah makan daging mentah. Oh, ternyata tidak gitu. Ada hadis juga yang menjelaskan Rasulullah itu makan daging yang sudah dimasak. Siapa tukang masaknya? Si Rafi, gitu ya. Si Rafi makan Rasulullah dari daging apa itu tadi yang sudah dimakan? Artinya apa? Batnu syah, yaitu jeroan. Jeroan. Lalu apa? Summa shalla wa lam yatawadda. Lalu dia sholat dan dia tidak melakukan yang namanya wudu. Berarti makan
yang dimasak oleh api tadi tidak membatalkan wudhu, ya, kecuali habis makan dikentut. Nah, baru batal wudhunya. Itu baru jelas, ya, itu baru jelas. Lalu hadis yang ketujuh dari hadis Qutaibah Ibn Sa'id qala hadatsana Lais, ya. Lais ini artinya siapa? Lais Ibn Sa'ad Al-Misri dari Uqail. Uqail tadi ada, kita udah sebutkan, ya, di dalam hadis yang pertama ada yang nama siapa? Uqail ibn Khalid ibn Aqil, ya, Uqail ibn Khalid ibn Aqil. Ani Zuhri, dari Imam Zuhri, an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, ya, ibn Mas'udin Al-Huzali Al-Madani. Jadi termasuk dari cicit Sayyidina siapa tadi, Mas'ud, ya, anak atau putra dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba labanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu. Enggak disebut ini susu onta, apa susu kambing, tapi keseringan Rasulullah minum susu kambing. Kemudian summa da'a bima'in, setelah diminum susu lalu apa? Dia minta, da'a bimana talabah, minta bima'in, agar dibawakan yang namanya air. Untuk apa? Patamat madha, berarti dia untuk berkukumur. Wa qala inna lahu dasaman. Dasaman itu tadi saya katakan apa, ada minyak. Dasam itu minyak. Contoh gini, saya kata contoh, kalau kita habis makan sop kambing, coba kalau dingin ada minyak gak di atasnya tuh? Nah, suka juga menempel di bibir kita kalau kita enggak cuci kan? Nah, itu dia dasam namanya itu. Ya, kayak lemak. Kalau kita itu lemak dasam. Jadi apa? Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai lemaknya itu nempel, gitu loh. Nempel apa? Di mulutnya, baik di giginya atau di bibirnya. Ya, nanti masih ada sisanya lidahnya. Kan nggak lucu ya, makan masih ngerasain makanan, sholat masih ngerasain makanan kan, ya bisa batal kan gitu. Nah, Rasulullah tuh bersihin agar jangan sampai nempel minyaknya tadi tuh, lemaknya baik di gigi dan di mulut, atau bisa di lidah. Maka itulah, ya, di dalam hal yang menyangkut madmadah atau berkukumur itu, kalau tadi makanan yang dimakan itu bisa mempengaruhi tuh tadi baunya mulut, ya kekumur, dianjurkan tuh kekumur. Tapi di sisi lain Rasulullah habis makan daging dia enggak kekumur kan? Walam yamassal ma'ah. Tadi udah disebutkan. Summa shalla walam yatawadda walam yamassal ma'a. Berarti dia wudu enggak nyentuh lagi. Enggak wudu, enggak nyentuh air, berarti dia enggak wudu, enggak kekumur. Nah, kalau laban, kenapa nih ada bedanya antara daging? Yang tadi daging itu dianggap tidak banyak lemaknya. Ada daging yang enggak ada lemak, itu yang bagus. Jadi Rasulullah tuh pinter, dia nyari daging kambing yang ada di paha depan itu, ya, yang sangat yang sangat steril tuh dari yang namanya lemak. Kalau ini kan susu nih yang diminum nih, ya. Nah, susu itu akan menimbulkan lemak yang saya gambarkan tadi. Coba susu kita masak, begitu masak timbul tuh kayak ada lapisan plastik gitu kan di antaranya. Baik, lalu yang selanjutnya
yaitu dari apa tadi, dari Zuhair bin Harb, ya, bin Harbin. Kemudian ini masih hadis mutaba'ah semua nih, setelah hadisnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas tadi yang menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan tsumma da'a bima'in fatamadmadha wa qala inna lahu dasaman. Nah, di sini kan ada sebab ilat. Kenapa dia tamat madha? Kenapa dia berwudu? Berkumur? Ya. Inna lahu dasaman. Itu ilatnya. Ilatnya adalah susu itu memiliki lemak. Nah. Wa haddatsani Ahmad ibn Isa qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr wa haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Yahya Sa'id al-Auza'i wa haddatsani Harmalah Ibnu Yahya akhbarana Ibnu Wahb haddatsani Yunus ibn Yazid al-Aili kulluhum an Ibn Shihabin. Jadi semua daripada guru-gurunya Imam Muslim ini, ada berapa, 4 orang tadi, dia meriwayatkan ya dari apa? Dari Ibnu Syihab bi isnadi Uqail, yaitu dengan apa? Dengan sanad dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh si Uqail ibn Khalid ibn Aqil dari Imam Zuhri, ya, sama seperti hadis Sayyidina Abdullah ibn Abbas di dalam lafaznya tadi. Lalu selanjutnya dari apa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari gurunya bernama Ali bin Hujrin, ya, dari Ismail ibn Ja'far, dari Muhammad ibn Amr ibn Halhalah, ya, Halhalah, dari Muhammad ibn Amr ibn Atha, dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a alaihi thiyabahu. Jamaah, apa artinya jamaah? Ngumpulin. Artinya dia menyatukan jamaah, gitu ya. Alaihi ay ala jasadihi asyarif. Kalau kita pakai kaos, pakai baju. Kalau Rasulullah ada baju, ada rida, ya. Jadi setelah dia menyatukan bajunya, gitu. Maksudnya ini menyatukan bajunya. Di antara baju Rasulullah ada yang namanya apa? Al-izar, kain. Oke, ditutupin dengan kain jasadnya atau badannya. Lalu dengan baju, dan ada rida namanya. Ada rida kalau kita bilang sorban apa ya? Yang panjang itu, ya, yang panjang. Kemudian summa kharaja ila shalah. Nah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau sholat itu rapih, pakai baju, kain, pakai rida, ya, pakai imamah. Itu jamaah, di mana dia menyatukan pakaian yang ada pada beliau itu, di antaranya adalah kain, baju, rida, imamah, disatuin itu, dipakai, ditutupin badannya. Maksudnya begitu, bukan dia kumpulin nih bajunya kayak orang mau buron, kumpulin ditaruh di plastik, dikumpulin, disatukan, ya. Kemudian setelah itu summa kharaja ila shalah fa utiya bihadiyatin. Lalu dia keluar dari rumahnya ila shalah, yaitu ilal masjid li ajli shalah. Fa utiya, tiba-tiba dia dikasih hadiah. Orang lagi masalah dikasih hadiah, ya. Ini enak, ya. Dikasih hadiah. Bihadiyatin, apa hadiahnya? Khubzin. Ya ilah, roti, ya, kirain parcel kali dari Sogo bawain gitu. Ini roti, Rasulullah udah mau sholat dikasih roti, ya, dikasih roti nih. Walahmin, kemudian ada daging. Ini apa namanya,
kayak apa, sandwich. Bikin sandwich sendiri. Fa'akala salasa luqamin, lalu dimakan 3 kali apa? Lakmah? Suapan. Nih suapannya bukan suap dakom nih, yang kecilnya. Itu orang bagaimana coba? Rasulullah mau sholat, dikasih apa? Dikasih roti sama daging, ditolak gak? Kalau kita gue mau sholat lu ngasih hak, kan gitu. Gue lagi mau sholat lu kasih. Entar di rumah jangan kasih ginian, apa amplop yang tebel. Ini gue juga bisa belikan gitu. Tapi Rasulullah enggak. Dikasih, dia mau sholat nih, dia makan dulu. Tuh. Apa nih artinya? Jabron li khatiri al apa namanya muhdi. Jadi untuk apa? Untuk apa ya? Ngenakin, bahasa kitanya itu ngenakin orang yang ngasih hadiah tuh. Ya. 3 kali doang orang mau sholat, masa semuanya. Kalau kita entar dulu sholat belakangan makan dulu. Enggak, Rasulullah masih menyicipi hadiah tuh. Lalu apa setelah itu? Ya. Nah, kemudian fa'akala salasa luqamin summa shalla bin nas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dimakan 3 kali, ciplakan kalau kita bilang, dia sholat. Kumur gak? Enggak ke kumur. Wudu gak tuh? Enggak ke wudu juga. Jadi ini banyak hadis yang bukannya membantah, ya, karena nggak mungkin yang ngomong Rasulullah hukum wudu, kemudian yang mau apa namanya yang tidak mewajibkan wudu Rasulullah masa membantah. Rasulullah yang ngomong itu bukan membantah, menjelaskan bahwa makan daging yang udah dimasak tadi tidak membatalkan wudu. Itu bukti Rasulullah langsung sholat. Wa ma massamaan, dan juga dia tidak apa menyentuh air, artinya tidak nggak cuci tangan, nggak ke kumur, ya. Daging juga kan sama, artinya ke kumur itu untuk apa, makan daging dianggap apa, sunnah, atau mau sholat setelah makan itu adalah sunnah, bukannya wajib. Dianjurkan nggak kalau sunnah? Dianjurkan. Jadi judulnya itu kok Rasulullah nggak ngerjain. Jangan dilihat hadis itu hanya apa, hanya di dalam bab ini. Banyak hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa melakukan kekumur apa namanya, dia melakukan kumur sebelum dia sholat, setelah dia makan. Itu jelas. Cuma judulnya bukan wajib, ya, bukan wajib, adalah sunnah. Tuh. Jadi ini udah jelas nih, hadis ini menunjukkan hadis yang menjelaskan nasihul hukum, yang menghapus hukum tentang apa tadi? Membatalkan wudu dengan makan sesuatu yang sudah dimasak dengan api tadi kan? Itu. Baik. Setelah itu kemudian wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama an Walid bin Katsir al-Qurashi qala haddatsana Muhammad bin Amr ibn Atha al-Qurashi al-Madani qala kuntu. Jadi si Amr ibn Atha al-Qurashi ini radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan kuntu ma'a Ibni Abbas. Jadi Amr ini adalah seorang tabi'in, dia muridnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan perawi hadis dari beliau. Lalu apa? Setelah itu dijelaskanlah hadis tersebut, yaitu hadis yang pertama tadi, ya, yang di atas yang baru kita bahas. Bimana hadis Ibnu apa namanya Halhalata, ya, wa fihi anna Ibnu Abbasin syahida zalika. Jadi di dalam riwayat, ya, di dalam apa namanya riwayat hadis itu
bahwa Sayyidina Abdullah ibni Abbas itu hadara fitil qalqadiyah, artinya dia melihat, menceritakan itu. Ada orang yang menceritakan dia nggak lihat, tetapi di dalam hadis ini yang diceritakan oleh siapa tadi, oleh Sayyidina Abdullah ibni Abbas kepada muridnya, bahwa apa? Bahwa Sayyidina Abdullah itu mengalami kejadian ketika Rasulullah dikasih hadiah. Berarti ada siapa? Dilihat oleh si Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Jadi bukan hanya sekedar cerita gitu, ya. Nah kemudian syahida dzalika minan nabi, dia menyaksikan, mengalami dari apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam walam yakul bin nas, hanya dia mengatakan wa qala shalla walam yakul bin nas. Di sini coba lihat hadisnya yang di atas tadi, shalla saja kan, apa summa shalla bin nasi, tetapi di dalam riwayat yang lainnya dikatakan wa shalla tanpa bin nasi. Artinya apa? Salatnya dia bukan salat jamaah, salatnya Rasulullah SAW. Sebab kalau dikatakan summa shalla bin nasi, berarti Rasulullah SAW salat bersama para sahabat. Dia memimpin salat, sahabat menjadi makmum, artinya dia jamaatan kan. Sebagaimana tadi yang dijelaskan, yang manggil siapa tadi? Yaitu Bilal ibn Abi Rabah. Nah, kata memanggil itu dia azan dulu, berarti ada sholat fardu yang dilakukan ya oleh Rasulullah bersama para sahabat yang lainnya. Tetapi di dalam hadis itu yang lainnya dikatakan, riwayatnya siapa? Hal-halah tadi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga, dia meriwayatkan tidak ada kata shalla bin nas. Jadi bin nas enggak ada. Wa kana summa shalla wa lam yatawadda wa lam yamassa alma. Yang jelas judulnya apa tadi? Mau jemaah, mau sendiri, enggak ada urusan. Jadi enggak perlu kita pertentangkan. Karena apa? Karena kita ini membahas tentang masalah wudu. Rasulullah SAW tidak wudu ketika dia habis makan. Sementara dulu dia mengatakan tawaddau mimma masatin nar. Oh, ulama mengambil istinbat di dalam masalah ini agar apa? Bahwa sesungguhnya Rasulullah di awalnya itu mewajibkan berwudu setelah makan dari sesuatu yang dimasak dengan api. Setelah itu tidak diperintahkan untuk berwudu. Artinya apa? Hukum yang pertama dianggap dihapus dengan hukum yang kedua. Artinya diamandemen dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadza fihi faidatun latifatun anna riwayatul ula fiha an Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama thiyaba ya wala bisa walaysa fiha an Ibni Abbas al-qadiyah fayahtamil annahu ra'aha wa yahtamil annahu sami'aha min ghairihi ala taqdir ayakuna sam